Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini ketemu lagi sama Ibu. Kita akan membahas mengenai ada yang bisa jelasin apa itu tari? Apa yang ada di pikiran kalian mengenai tari? Oke, jadi ada beberapa definisi mengenai tari. Menurut Pasti di antaranya ada Alma and Hawkins, ada Aristoteles. Menurut Alma, tari adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang diubah ke dalam sebuah imajinasi ke dalam bentuk media gerak, sehingga gerak yang simbolis tersebut sebagai ungkapan si pencipta. Lalu Aristoteles. Menurut Aristoteles, tari adalah sebuah gerakan ritmis yang mempunyai tujuan untuk menghadirkan sebuah karakter manusia yang sebagaimana mereka bertindak dan menderita. Oke, ada juga pengertian dari Susan Kierkegaard, Jazuli, dan Sudarsono. Menurut Susan Kierkegaard, tari adalah suatu gerak-gerak tubuh yang dibentuk secara ekspresif yang diciptakan manusia untuk bisa dinikmati. Sedangkan menurut Jazuli, tari adalah gerakan-gerakan tubuh yang selaras dan seirama dengan bunyi musik yang dapat digunakan untuk mengungkapkan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sudarsono, tari adalah sebuah ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak yang indah dan anak-anak. Secara umum, seni tari itu adalah cabang seni yang mengungkapkan keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media-media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberi penampilan dan pengalaman yang menyenangkan bagi penonton. Oke, lanjut ke pembahasan kita selanjutnya. Kalau bicara tentang tari, itu kan kita melihat, menonton, ya kan? Nah, dari melihat dan menonton itu kita merasakan apa? Kita mengomentari atau memberikan pesan-pesan atau apapun itu. Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu apresiasi seni. Nah, di sini ada definisi-definisi pengertian-pengertian mengenai apresiasi seni menurut para ahli, diantaranya ada John Dewey, Alfred North Whitehead. Di antaranya adalah menurut John Dewey, apresiasi adalah menikmati sebuah pengalaman terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Alfred, apresiasi adalah proses pengapresiasian terhadap sebuah hal yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah kegiatan guna mendapatkan suatu hal dan berpartisipasi di dalam dengan penilaian secara. Oke, ngomongin apresiasi, apa sih tujuan dari apresiasi seni tari ini? Nah, tujuan dari apresiasi seni tari yaitu mengembangkan nilai estetika karya seni tari, mengembangkan daya kreasi tari, dan menyempurnakan karya seni tari tersebut. Seni tari dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk penyajiannya, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok atau massa. Tari tunggal sendiri merupakan jenis tari diciptakan untuk ditarikan secara tunggal, baik itu ditarikan oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Intinya adalah tunggal sendiri. Jadi tari tunggal adalah sendiri, solo ya. Baik itu mau ditariin sama perempuan atau sama laki-laki. Untuk tari berpasangan adalah jenis tari yang diciptakan untuk ditarikan secara berpasangan atau dua penari, ya, baik itu putra-putri atau putri-putri atau putra-putra, jadi dua penari kalau tari berpasangan. Kalau untuk tari kelompok, tari ini dilakukan dengan ramai-ramai atau dengan menggunakan banyak penari, ya. Tapi tari kelompok dan tari massal itu sedikit berbeda. Kalau tari kelompok itu masih dapat dihitung, mungkin di bawah 100 itu masih tari kelompok spesifik.
Oke, masuk ke pembahasan kita selanjutnya mengenai unsur-unsur dalam seni tari. Unsur dalam seni tari dibagi menjadi dua ya, anak-anak, yaitu unsur utama dan unsur pendukung. Nah, unsur utama tari adalah gerak. Jadi, di dalam gerak ini terdapat satu komponen yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Nah, wiraga atau raga, sebuah seni ini tentunya yang paling penting adalah raga, kan? Menyalurkan tari melalui raga. Sebuah tarian harus bisa menampakkan gerak badan dalam posisi apapun. Ya, yang terpenting dalam sebuah tari kan badan ya, yang kita lihat liuk-liuknya seperti itu. Terus yang kedua, wirama. Unsur penting selanjutnya adalah irama. Nah, setiap tarian harus punya irama yang bisa memadukan musik pengiring dengan gerak badan yang dilakukan oleh seorang penari. Irama ini pun harus mempunyai tempo yang sesuai. Oke, selanjutnya wirasa. Selain raga dan irama, seni tari harus mempunyai unsur rasa. Sebuah tarian harus mampu menyampaikan sebuah perasaan yang ada di dalam jiwa seseorang. Penyampaian perasaan inilah yang disampaikan lewat sebuah gerakan atau tarian serta pengekspresian. Oke, jika tadi adalah unsur utama, sekarang adalah unsur pendukung tari. Yang pertama ada pola lantai. Pola lantai itu merupakan bentuk-bentuk yang dilalui oleh penari atau dibentuk oleh penari. Yang kedua adalah musik iringan. Yang ketiga adalah riasan dan kostum. Yang keempat, properti tari. Oke, anak-anak dari tadi kita bahas mengenai tari kan. Nah, sekarang adalah apa sih fungsi tari sebenarnya? Nah, fungsi tari itu bermacam-macam. Di antaranya, ya jadi fungsi tari ada sebagai pertunjukan, sebagai bicara, sebagai hiburan, dan sebagai pergaulan dan kesenian. Sebagai pertunjukan dapat dilihat di gambar itu di atas aku ya. Jadi sebuah pertunjukan, terus sebagai acara biasanya di Bali-Bali sering ya. Terus sebagai hiburan. Hiburan itu untuk acara pembukaan atau apa gitu ya. Nah, sebagai pergaulan dan kesenian. Oke, anak-anak. Selanjutnya adalah kalian ada tugas untuk melihat, menonton ya. Nah, untuk menontonnya kalian bisa lihat, bisa scan barcode di samping itu ya. Nah, nanti kalian nonton, setelah kalian nonton, kalian komentari, kalian berikan pendapat-pendapat kalian atau perasaan-perasaan kalian tentang setelah kalian nonton video tersebut. Oke, anak-anak, selanjutnya pertanyaan. Jenis tari yang dilakukan dengan dua orang penari dinamakan? Ya, betul sekali. Tari berpasang. Oke, anak-anak, pembelajaran selesai. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, anak-anak.